Oke, halo selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Malam ini kita akan ngebahas tentang topik yang sempat di-request sama siapa ya kemarin, sempat kayaknya hari Kamis yang lalu, Kak bahas dong tentang swing trading gitu. Nah sekalian nih, kami juga baru aja mengupdate chart cetar, di situ nanti akan ada trading plan untuk teman-teman yang swing, dan juga sekaligus dengan money management-nya. Oke, lanjut ya. Mungkin teman-teman udah pada banyak yang tahu sih, apa sih itu swing trading, tapi ada juga teman-teman kita yang benar-benar baru terjun ke dunia trading. Jadi aku mau mengulang sekalian juga teman-teman yang udah tahu biar me-refresh ya. Jadi swing trading itu adalah ketika kita membeli saham, terus kita pegang saham itu atau kita hold sampai harganya itu nggak mampu untuk lebih tinggi lagi, baru kita jual. Sebenarnya itu sih konsep utama swing. Jadi nggak yang cepat gitu loh. Beda sama day trade ya. Day trade itu pokoknya pagi misalkan masuk, sore jual gitu. Nah, tekniknya itu kita bisa mencari swing low. Jadi misalkan kita mencari saham yang habis reversal, misalkan dengan cepot merah ya, itu juga bisa. Atau bisa juga dengan membeli pada saat breakout, jadi buy on break, kemudian sell on higher. Nah, jadi dua tipikal ini itu nanti kembali ke teman-teman semua. Kalau teman-teman suka nyari di area support, ketika teman-teman suka mencari harga yang masih murah, itu teman-teman bisa pakai cepot merah. Itu bisa dipakai untuk swing. Atau kalau teman-teman suka trend follower, memang kesannya lebih harganya itu sudah tinggi. Tetapi kalau kita mengikuti tren, itu justru kita nggak lama megangnya. Jadi, kalau misalkan kita nyari saham yang reversal di bawah, memang kita dapat harga yang lebih murah, tapi kelemahannya kadang kita hold-nya tuh lama banget, karena kan saham itu masih belum siap untuk trending, kayak gitu. Itu, plus dan minus yang harus teman-teman ketahui juga. Nah, jadi kuncinya itu kita harus tahu juga trennya gimana, sama kucing masuk, astaga kaget. Hei kucing keluar, sorry, tiba-tiba ada kucing tetangga masuk. Jadi pahami polanya, kemudian juga masing-masing emiten tuh punya pola. Ada emiten yang kalau baru nge-break MA50-nya itu biasanya akan kenceng banget naik, akan uptrend secara kenceng. Kemudian ada juga saham yang lambat banget jalannya. Nah, itu masing-masing nanti teman-teman harus mengenali dari masing-masing emiten untuk lebih enaknya. Nah, sempat kan Pak Sunu menyarankan untuk membuat indeks pribadi. Ya ampun, ini kucing bikin saya gagal fokus nih, di rumah lagi ada kucing masuk, dia nggak ada takutnya, keluar, kamu keluar. Nah, sorry ya, siapa sih yang cocok untuk swing? Nah, yang cocok itu yaitu trader yang punya kesibukan ya, misalkan bekerja full time misalkan dari jam 8 sampai jam 5, kemudian juga para ibu rumah tangga. Jadi full time mom ya, memang kelihatannya ibu rumah tangga itu nggak ada pekerjaannya, tapi sebenarnya ibu rumah tangga itu jauh lebih sibuk daripada bapak-bapak dan ibu-ibu wanita karir yang bekerja di kantor. Nah, jadi sebenarnya swing ini cocok buat ibu rumah tangga sebenarnya. Jadi nggak terlalu yang setiap saat harus memantau market. Jadi kita mantau malam hari, kemudian mantau juga pada saat market mau tutup. Boleh juga kalau misalkan sempat market buka boleh, tapi kalau nggak sempat minimal dua timing tersebut. Jadi malam hari ketika misalkan anak-anak udah tidur, ibu-ibu yang menganalisa lah malam-malam kira-kira nih saham apa yang bisa dibeli. Nah, kemudian beli pada saat pra penutupan. Nah, kemudian tipe yang kedua itu trader yang ingin semi invest. Jadi kalau invest mungkin hitungannya panjang ya, tapi kita anggap aja semi invest lah, karena semi invest itu 6 bulan pun kita juga bisa menyebutnya sebagai semi invest. Nah, kemudian bisa nggak sih pemula itu untuk melakukan swing? Soalnya ada juga teman-teman juga, bahkan ada juga dari grup lain bilang kalau pemula itu diajak swing itu agak susah. Karena apa? Karena mental pemula itu biasanya nggak siap untuk megang saham terlalu lama. Kadang saham itu kan
dibawa naik, kemudian dibawa turun. Nah, namanya juga pemula tuh masih belum siap dengan kocokan-kocokan harga. Nah, menurut saya sih bisa, tapi perlu latihan emang. Dan dimulai dari periode swing yang lebih pendek. Jadi sebelum menjadi swing trader yang misalkan katakan 6 bulan, 3 bulan. Jadi kita latihan dulu dengan swing pendek. Jadi misalkan pegang seminggu, pegang 2 minggu. Nah, itu lebih memungkinkan. Nah, di sini kita kan ada beberapa sinyal, ada wulan, ada cepi, dan juga cetar yang sekarang yang ada sinyal swingnya. Nah, di sini dari ketiga sinyal itu, cetar itu lebih ke swing pendek, jadi di bawah 2 bulan lah rata-rata. Tapi yang panjang pun juga ada, tapi dari rumus yang saya buat itu nggak lebih dari rata-rata ya, nggak lebih dari 2 bulan. Kemudian kalau untuk wulan itu swing menengah, sama cepi juga gitu. Cepi itu juga lebih ke menengah dan panjang. Keduanya mirip ya, wulan dan cepi. Nah, sekarang yang pengen saya ajarkan ke teman-teman gimana sih kita belajar untuk swing, tapi swingnya pendek dulu gitu loh. Jadi biar mental teman-teman tuh terlatih dulu. Jadi dengan swing pendek dulu, sama kayak orang berenang kan, atau mau menjadi pelari maraton gitu misalkan. Kita nggak bisa langsung yang ngambil jarak jauh. Jadi kita berlatih dengan di kolam pendek dengan jarak pendek dulu. Nah, sama di trading juga seperti itu. Nah, oke, apa sih yang harus dipersiapkan untuk kita menjadi seorang trader, terutama untuk swing ya? Karena swing ini beda mentalnya dibandingkan dengan scalper, walaupun keduanya sama-sama butuh mental yang kuat. Apakah uang aja itu cukup? Nggak cukup ya. Jadi yang ini menurut guru saya juga, mungkin teman-teman kenal Om Etus. Nah, ini juga saya dapat dari Om Etus. Trading plan itu menentukan keberhasilan hanya 10%. Jadi kalau sekarang teman-teman masih bingung menentukan aku harus beli saham apa, take profit di mana, stop loss di mana, itu baru 10%. Itu baru 10% penentu keberhasilan. Yang lebih besar lagi adalah money management. Kemudian yang lebih besar lagi itu adalah psikologi trading. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. 10, 35, 50. Totalnya berapa ya ini? 5. Iya, nanti 5%-nya di belakang ya. Oke, trading plan. Nah, trading plan itu ibarat peta. Kayak kita mau pergi, misalkan dari Jawa, dari Surabaya mau ke Bali gitu. Nah, kita kan harus menyiapkan peta dulu kan. Nanti kita mau ke Bali, itu kita istirahat dulu di mana? Apakah kita mau istirahat dulu di Banyuwangi, atau kita mau berhenti dulu di sebelum Banyuwangi gitu misalkan. Nah, ini trading plan itu seperti itu. Jadi, kita harus punya ancang-ancang, kita mau masuk di harga berapa, kemudian risk reward-nya kita mau menerapkan risk reward berapa, take profit di berapa, kemudian mau menggunakan strategi apa, misalkan mau beli pada saat swing low-nya misalkan dengan cepot merah, atau dengan menggunakan cetar yang buy on break misalkan. Nah, itu di sini 10% itu adalah yang ini ya, apa buy di mana, take profit minimal di berapa, stop loss jika apa. Nah, kemudian money management. Jadi kadang-kadang saham yang kita pilih itu sudah benar, trennya itu sebenarnya trennya udah naik, sahamnya juga bagus, kemudian juga lagi rame, lagi manggung. Cuma misalkan kita bisa aja kadang ngambil harga ketinggian. Nah, itu kita bisa menurunkan average price kan. Jadi kita bisa memperbaiki average dengan cara serok. Nah, kalau kita dari awal tidak mengatur money management ini, pada saat ada kesempatan saham itu mantul di area supportnya, kalau uang kita udah habis, kita kan cuma melongo gitu loh. Kita nggak bisa untuk memperbaiki posisi. Nah, disinilah pentingnya money management. Kemudian selain itu juga biasanya tuh pemula nggak berani cut loss, alasannya itu karena ruginya tuh udah terlalu gede gitu loh. Aduh sayang mau cut loss udah kegedean kayak gitu. Nah, itu juga gara-gara lot masuknya terlalu besar. Nah, nanti itu akan saya bahas di money management. Teman-teman bisa menggunakan bot yang udah ada di
di bot kita, itu bot Momo, atau bisa juga di Excel. Nah, itu kalau di Excel bisa teman-teman tulis, jadi nggak lupa gitu loh, posisi teman-teman tuh udah ngambil saham apa aja. Kemudian yang Excel itu juga bisa sebagai pengerem. Jadi kalau teman-teman overtrading atau kayak gatel pengen beli saham ini, saham itu, nah Excel itu tuh buat pengerem supaya kita nggak latah gitu loh, nggak latah untuk beli saham yang sebenarnya nggak ada di dalam watchlist kita. Nah, psikologi trading ini yang paling susah dan paling lama kebentuknya. Karena psikologi trading ini bisa kebentuk dengan jam terbang, dengan latihan terus-terusan. Jadi makanya psikologi trading ini menentukan 50%. Nah, psikologi trading ini terdiri dari kesabaran. Jadi kita sabar gitu loh. Kalau sahamnya ini masih belum naik ya sabar. Terus disiplin, jadi misalkan kalau belum saatnya take profit dan belum juga saatnya stop loss, ya jangan diapa-apain, jangan dijual gitu loh, jangan gatel. Karena ngelihat temennya udah take profit duluan, akhirnya ya udahlah take profit duluan gitu. Yang penting cuan deh gitu. Nah, kan jadinya nggak disiplin kan. Konsisten, nah itu juga termasuk di sini. Kemudian mental, mindsetnya juga, terus pantang menyerah sama ketekunan. Kalau misalkan di bulan pertama nih teman-teman mencoba swing, aduh kok aku rugi ya di swing, ya jangan menyerah gitu loh. Kita harus terus, karena namanya strategi itu nggak ada strategi yang 100% dalam setahun itu bagus semua. Pasti ada aja strategi yang nggak cocok untuk diterapkan di bulan-bulan tertentu. Nah, swing pun juga seperti itu. Ada bulan-bulan di mana kita tuh nggak cocok untuk melakukan swing. Nah, di sini ya. Kemudian saya punya nih jalan ninja. Gimana sih caranya supaya psikologi trading itu bisa cukup terjaga? Nah, yang pertama itu kita bisa memisahkan sekuritas. Jadi untuk yang swing dan juga day trade yaitu kayak misalkan copet-copetan itu sebaiknya dipisah. Karena kalau kita sering ngebuka harga, sering ngebuka online trading itu gatelnya tuh lebih besar gitu, gatel. Kayak gitu deh ya. Apa ya, lebih kayak nggak sabar gitu loh untuk take profit. Jadi kalau yang untuk swing ini jangan terlalu sering dibuka, bukanya kalau pas sewaktu-waktu aja gitu. Kemudian fokus juga di proses, jadi jangan fokus di outputnya aja gitu. Misalkan, aduh aku kok belum cuan-cuan ya, tapi fokus aja, ya udah kita belajar lagi gitu. Misalkan nih ada temen udah cuan di saham A, tapi kita nggak ngambil gitu. Nah, terus kita, aduh nyesel gitu, aduh kenapa sih aku nggak ikutan gitu, coba aku ikutan, aku pasti udah cuan. Nah, teman-teman kalau bisa hilangkan sifat-sifat seperti itu, karena itu hanya akan membuat, apa ya, stuck gitu loh. Teman-teman cuma hanya akan fokus di output aja, tapi kalau misalkan ada teman yang cuan di suatu saham, tanyain gitu loh, "Kamu kenapa bisa cuan di sini? Ajarin aku dong," kayak gitu. "Kenapa sih? Analisanya gimana?" Nah, itu yang membuat, psikologi kita itu lebih cepat kebentuk, karena kita bisa segera menjadi seorang trader mandiri. Memang awal-awalnya susah banget untuk membuat psikologi trading. Nah, kemudian ada satu lagi nih, saya nggak, apa namanya, saya nggak nulis di sini karena, saya takut ada pihak yang tersinggung, terutama komunitas ya. Hindari komunitas, terutama grup ya, grup Telegram yang toksik, yang misalkan setiap hari, pamer-pamer porto, kemudian pom-pomin saham. Saya sudah pernah mengalami dulu waktu saya baru masuk di trading. Nah, itu tuh kacau gitu loh, itu membuat psikologi kita kacau, yang tadinya kita kepengen swing aja, terus ngelihat orang-orang copet-copetan, akhirnya kita, memaksakan diri untuk copet, terus akhirnya, masuk walaupun pengetahuan kita masih belum ada gitu loh, terus membabi buta. Itu efek dari, FOMO juga sih. Jadi sebaiknya cari komunitas yang benar-benar bisa menjaga psikologi trading, membernya. Nah, ini salah satu concern kita juga. Jadi kenapa saya dari TSJN pun saya melarang member untuk terlalu sering misalkan pamer porto. Boleh sesekali, jadi kayak misalkan ya sebulan paling cuma 1, 2 orang aja boleh. Itu hanya sebagai penyemangat. Tapi jangan dijadikan setiap hari dan jadi kayak ajang pamer gitu loh, karena kasihan kan. Di dalam suatu lautan itu ada ikan kecil dan ikan besar. Di dalam grup pun juga sama. Ada member yang benar-benar baru join, ada emang member yang udah lama. Jadi kita sama-sama menjaga psikologi supaya teman-teman
sama-sama cuan dan sama-sama nyaman, kayak gitu. Oke? Nah, sekarang 5%-nya. 5% yang menentukan keberhasilan itu ya keberuntungan. Ada pepatah yang bilang orang pintar kadang-kadang kalah sama orang beruntung. Ya, saya harap sih semoga kita semua yang di sini termasuk orang-orang yang beruntung ya. Amin. Amin dong. Amin. Amin. Iya, amin. Saya kayak orang ngomong sendiri. Oke, video ini direkam, semoga aja nggak error ya. Buat yang belum subscribe materi Pertalite Channel, subscribe. Kalau ngerasa pengen banyak tanya jawab di sana, join juga di grupnya. Jadi supaya lebih enak untuk bertanya dan membalas chatting. Kalau cuma di channel aja, biasanya cuma memantau ngebaca aja. Oke, kalau misalkan nanti saya lupa lagi share screen di AmiBroker atau di Excel, ingetin saya ya. Terus kalau ada pertanyaan, bisa juga nanti ngetek saya atau ngetek admin. Oke, sekarang kita akan langsung praktek ya. Jadi kita akan melalui 3 tahap. Pertama, tahap screening dulu. Teman-teman udah pada tahu dong ya, kalau mau mencari sinyal itu di mana. Mencari sinyal itu di channel ya, cetar cepot alert. Kemudian langkah selanjutnya ya kita menganalisa, kita membuka chart yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini saya mengajarkan untuk cetar dulu, jadi buka chartnya cetar, kemudian untuk chart pembandingnya atau chart pendukungnya itu teman-teman buka frekuensi. Nah, yang terakhir kita akan membuat money management ya, bisa dengan bot atau dengan Excel. Alright, siapkan kertas, bolpen, buat teman-teman menulis dan orat-oret untuk langsung mempraktekkan kalau misalkan teman-teman udah punya saham inceran yang besok mau dipakai, dicatat di sana, terus nanti kita akan lanjut ke money management-nya. Nah, sebelum saya membuka chart, ini kalau bisa teman-teman tulis di kertas. Kalau mau fokus di cetar ya, mau fokus terutama di swing cetar, ini catat tempel di kamar tidur sama kamar mandi. Kenapa? Karena kekuatan alam bawah sadar itu jauh lebih besar daripada otak sadar kita. Ini kayak kita nih lagi ngomong, kita lagi diskusi kayak gini, ini otak sadar yang bekerja. Tetapi sebenarnya yang lebih banyak menyerap dan yang paling damage-nya paling gede itu adalah otak bawah sadar. Kenapa orang kalau baru belajar nyetir mobil kan masih otak sadar dulu tuh, mana sih kopling, mana sih rem, untuk sen kanan mana ya tombolnya. Nah, terus karena seringnya berlatih, kemudian praktek, kemudian ngedenger sama instruktur nyetir mobil kita, akhirnya otak bawah sadar kita yang menyerap itu. Dan lama-lama kalau kita nyetir, kita udah kayak nggak mikir lagi kan, pokoknya udah langsung begitu masuk mobil, nyetir mobil, nyampe itu udah kayak nggak mikir lagi gitu loh. Nah sama, ini kita trading pun juga seperti itu. Mungkin awalnya, aduh kok berat banget ya, banyak banget, ribet banget ya, mau masuk kok harus lihat ini, lihat itu. Nah itu ya sekarang karena masih otak sadar teman-teman yang bekerja. Nah, caranya supaya lebih cepat, ini adalah trik saya. Trik saya dari zaman saya kuliah dulu, itu saya seperti ini. Catat tempel di mana teman-teman sering ngeliat. Jadi, di kamar mandi itu kan kita lagi suka buang hajat kan. Nah, pada saat kita buang hajat itu gelombang otak kita itu juga rileks. Nah, di momen seperti itu biasanya itu juga cepat banget untuk nyerap. Ya, itu tips dari saya. Bisa tuh tahu kan. Itu coba deh praktekin. Itu nggak cuma belajar materi ya, tapi misalkan punya cita-cita atau angan-angan itu juga tempel aja di kamar mandi dan di kamar. Nah, kalau si trendy muncul untuk swing sebaiknya tunggu 1 candle setelahnya. Kenapa? Soalnya si trendy ini sama kayak spekulatif buy. Jadi ketika sinyal si trendy muncul, tunggu besok atau besok lusanya. Beli kalau candle besok lusanya itu bisa ngelewatin harga high pada saat muncul si trendy. Nah, habis ini saya munculin si chartnya. Ini pada saat si trendy nih. Ini si trendy. Kalau kita langsung beli di sini itu terlalu cepat dan terlalu buru-buru. Ditambah lagi volumenya juga masih kecil.
walaupun candlenya Marubozu. Tapi pada saat sis trendy ini muncul, dia kan masih belum break dari high candle-candle kecil-kecil sebelumnya. Nah, kalau kita menemukan candle seperti ini, kita tunggu aja, boleh besoknya, besok lusanya, pokoknya sampai candle itu bisa break ngelewatin high pada saat muncul sinyal sis trendy. Nah, belinya di mana? Boleh beli di sini. Kalau misalkan kelewat di sini, nunggu pada saat di sini. Nah, itu keunggulan kalau kita sabar. Kalau udah muncul sinyal, kita jadiin watchlist. Jadi nggak harus HK, nggak harus sinyal hari itu kita beli di hari itu, tapi kita bisa tunggu dulu, nunggu pada saat candle-nya terkonfirmasi. Bisa besoknya atau bisa beberapa hari setelahnya. Oke, ini kondisi yang pertama ya. Jika Mas Bro udah muncul, tapi ragu mau masuk, nah ragu-ragu di sini biasanya gini, kalau high-nya itu tinggi, misalkan kayak rambutnya itu tinggi, kita masih kayak ragu gitu loh. Atau misalkan harganya itu udah ketinggian, teman-teman masih ragu, nah itu sebaiknya tunggu harga koreksi mantul di sis trendy. Boleh masuk tanpa konfirmasi, boleh juga nunggu satu candle. Nah, kalau kita mau langsung masuk pada saat muncul sis trendy, itu boleh-boleh aja asal didukung volume yang cukup tinggi. Nah, volume yang cukup tinggi itu sebenarnya nggak saklek sih. Cuma kalau saya ngelihat rasio volume yang di atas 1,5 atau 1,4-an itu masih oke lah. Itu boleh kita masukkan sebagai kandidat gitu loh, bahwa saham ini rame, saham ini ada pantulan, pembelinya ada dan volumenya besar. Nah, maka boleh. Oke, contohnya adalah oke, ini dia. Nah, ini kan udah sempat tembus Mas Bro. Ragu tapi kan, ragu kenapa? Ini close-nya itu tuh deket banget sama resisten yang di sini. Ini kalau kita tarik garis ya. Tuh. Nah, kalau saham candle ini close mepet banget dengan resisten, itu saya biasanya ragu. Saya biasanya nunggu besoknya atau nunggu koreksi dulu. Nah, ini kayak AMRT, berarti kan termasuk kategori ragu kan, atau harus nunggu. Nah, berarti kita nunggu saat mantul di sis trendy. Mantulnya itu di mana? Saya zoom sedikit deh. Ini mantul kan? Ini baru kena garis sis trendy-nya. Tapi volumenya kecil, masih 1,03. Nah, saya nggak masuk biasanya kalau kayak gini, karena ini masih kayak sepi gitu loh. Tapi kalau misalnya begini, sis trendy, ini kan memang harusnya kalau sis trendy itu nunggu satu candle konfirmasi kan. Tapi kalau rasio volumenya ini tinggi, dan sebelumnya ini udah ada Mas Bro, itu saya bisa langsung masuk di sini. Oke, saya ulangi ya. Kalau udah ada Mas Bro, tapi ragu karena ada resisten, kita tunggu koreksi. Terus koreksinya di mana? Koreksi pada saat mantul sis trendy. Syaratnya sis trendy itu harus didukung oleh volume kalau mau beli pada saat itu. Kalau enggak, nunggu satu candle lagi. Jadi kayak ini kan nggak didukung sama volume. Harus nunggu satu candle lagi. Nah, candle berikutnya belum bisa close di atas high kan. Jadi sis trendy ini saya anggap gagal, bukan sebagai sinyal masuk. Nah, masuknya kapan? Masuknya pada saat ini di sini. Ini kan muncul lagi nih sis trendy. Kalau misalkan di hari ini volumenya itu kecil, ya berarti jangan masuk. Berarti masih nunggu satu candle besoknya. Karena hari ini volumenya tinggi, jadi boleh masuk di hari ini. Kayak gitu. Oke, wait. Teman-teman di sini udah paham belum sih garis sis trendy sama garis Mas Bro? Coba suaranya mana? Ada yang masih bingung nggak sih garis sis trendy sama garis Mas Bro? Sebelum saya lebih jauh lagi. Udah pada paham ya? Oke, sekalian mungkin kalau ada yang malu, saya jelasin deh.
Garis cis trendy itu garis yang ini ya, yang warna hijau, merah, hijau, merah. Kalau candle di atas garis hijau merah ini berarti candlenya bullish. Kalau candle ini baru aja ngejebol ke garis yang hijau merah ini berarti muncul sinyal cis trendy. Nah, kalau Mas Bro, oke saya ulangi terus kayak kaset rusak. Jadi jangan bosan-bosan ya. Mas Bro itu candle yang baru break dari fraktal atas. Ini fraktal atas tuh yang warna biru putus-putus. Ini, kalau di sini ini biru, ini berarti fraktal atas. Fraktal atas itu adalah resisten. Dan cis trendy ini adalah sebagai area pantulan. Cis trendy, kemudian ini ada garis baru nih. Saya baru bikin di cetar yang versi yang terbaru. Ini adalah MA50. Nah, untuk swing itu kita hanya mengambil saham yang di atas MA50. Kalau saham itu masih di bawah garis MA50-nya, sama sekali nggak ada sinyal buat swing. Oke, sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Langsung dulu deh, daripada saya kejauhan ngejelasin, nanti ada yang masih bingung. Tanya Bu Oke. Iya, silahkan Pak Sono. Itu yang MA50 itu kan ada 2 warna tuh ya, yang kuning sama yang Tosca tuh ya. Itu bedanya apa Bu? Kalau yang kuning ini berarti harga sahamnya di bawah garis MA50. Ini saya biar memudahkan aja sih, biar apa namanya, biar mata-mata manula, biar langsung tahu. Oh, kalau garis kuning berarti sahamnya masih downtrend. Oh, kalau di atas Tosca berarti sahamnya udah uptrend, gitu. Oke, siap. Makasih Bu. Oke, gimana kira-kira garis MA-nya mau disatuin warna aja nggak supaya nggak bingung? Atau mau tetap di 2 warna kayak gini? Saya kembaliin aja sih ke teman-teman. Kalau mau dijadiin satu warna juga boleh. Jadi pokoknya patokannya ngelihat garisnya aja. Kalau di atas garis MA50-nya ya berarti itu lagi uptrend kayak gitu. Ya nanti di grup aja ya kita lanjutin itu tentang mau di satu warnain atau tetap 2 warna. Oke, ini tentang yang ini nanti pelan-pelan teman-teman hafalin ya, bukan hafalin apa. Pokoknya tempel dan sering dibaca gitu. Kalau muncul cis trendy berarti nunggu konfirmasi satu candle setelahnya. Jadi itu biar nanti ketika teman-teman ngelihat cis trendy terus volumenya kecil, oh berarti teman-teman nunggu dulu, jangan langsung beli. Nah, yang kedua, kalau misalkan Mas Bro, tapi Mas Bro-nya ini ragu ini adalah kategori ragu itu adalah pertama, mepet banget sama resisten. Kedua, ada rambut. Nah, ini nih rambut ya. High-nya tuh terlalu tinggi. Itu teman-teman bisa cek di ini candle size. Kalau candle size-nya ini di bawah 60 itu udah jelek. Itu teman-teman boleh mempertimbangkan untuk nunggu koreksi dulu. Yang paling bagus itu 100. Kalau 100 itu nggak ada rambut sama sekali nih, kayak gini nih. Bisa marubozu atau bisa juga candle yang sebenarnya masih ada ekor bawahnya, tapi atasnya itu sama sekali nggak ada. Nah, ini paling bagus nih 100. Itu artinya apa? Kalau saham yang candle size-nya 100, itu berarti pembeli itu menang. Jadi penjual dan pembeli itu yang menang adalah pembeli. Di mana hari itu pembeli itu antusias banget untuk beli. Jadi nggak pernah beli di harga pucuk terus turun ke bawah. Nah, kalau sampai ada rambut, itu berarti sebenarnya ada tekanan jual. Penjual itu banyak yang menghaki, terus udah gitu pembeli nggak berani lagi untuk menghaka. Akhirnya muncullah si jambul rambut atas ini, ekor. Nah, kayak gitu. Tapi tenang aja, sebenarnya semua sinyal ini udah saya masukin syarat itu. Jadi kalau candle ini candle size-nya di bawah 60 itu udah nggak muncul sebagai sinyal. Tapi teman-teman bisa masukin kategori lagi. Kalau misalkan 70 itu teman-teman lebih baik nunggu. Tapi kalau 90, 100 itu langsung aja, langsung beli pada saat itu. Dan resistennya jauh, itu langsung aja beli pada saat sore.
HK aja, HK plus 2 tik kalau saya. Sore hari. Langsung dapat di jam pra-penutupan. Oke. Lanjut lagi ya. Jika Mas Bro udah muncul tapi ragu, nunggu saat mantul di sis trendy. Ingat, sis trendy harus didukung sama volume. Kalau misalkan sis trendy tapi volumenya kecil, sebaiknya nunggu. Balik lagi ke pasal 1 ya. Ini balik lagi ke sini. Kalau sis trendy volumenya biasa-biasa aja, mending nunggu 1 candle setelahnya. Nggak apa-apa sih, lebih baik terlambat, nggak apa-apa sih kalau saya ya. Saya nggak apa-apa lebih baik terlambat, tapi confirm gitu loh, daripada kita di PHP sama saham itu gitu. Dan kalau saham itu sudah confirm, kalau sudah uptrend itu biasanya naiknya tuh udah gila-gilaan gitu loh. Nah ini kayak ibaratnya kita masuk ke kereta yang emang kereta sudah siap untuk jalan. Itu keunggulan dari kalau kita buy on breakout. Nah, untuk kondisi yang ketiga, oke, kalau kita mau beli, kayak tadi tuh sis trendy, kan kita perlu tuh nunggu 1 candle konfirmasi. Nah, begitu juga kalau mau stop loss. Nanti untuk stop loss, saya langsung akan jelasin pada saat ngebicarain trading plan di analisa ya. Jadi kalau mau beli, kita nunggu konfirmasi. Pada saat jual, kita juga sama kayak gitu. Kalau misalkan saham itu mau stop loss ke jebol ke bawah garis sis trendy atau menyentuh area low sebelumnya pada saat muncul sinyal, itu kita bisa nunggu 1 candle lagi setelahnya, besoknya. Atau kalau memang udah teman-teman udah ngerasa kayak panik, ya udah boleh jual di sore itu pada saat sudah menyentuh area stop loss plus ditambahin dengan ini area toleransi. Jadi kadang-kadang emang ada gitu loh, emang ada orang-orang yang sengaja nurunin dulu ke area stop loss kemudian mereka nyerok di situ. Nah, sebaiknya stop loss-nya kita turunin. Bisa 3%, bisa 3-5 tik. Jadi kita aman, nggak kena stop loss. Habis itu sahamnya naik lagi gitu. Nah, itulah swing itu tuh seninya di situ. Kita tuh bisa mules-mules, bisa nggak enak tidur itu kalau awal-awal dikocok-kocok harganya. Nah, itu sering banget. Oke, ini nanti teman-teman baca lagi ya. Nah, ini ada contoh sis trendy kalau didukung sama rasio volume dan breakout sebelumnya. Kayak yang udah saya sampaikan tadi, kalau sis trendy itu didukung sama rasio volume, itu kalau misalkan statusnya kayak gini nih di chart nanti itu teman-teman abaikan aja ya. Pokoknya kalau sis trendy dengan rasio volume tinggi dan ingat lihat lagi resisten sebelumnya, kalau close-nya itu nggak dekat sama resisten itu oke. Nah kayak gini nih, ini kan udah ngelewatin dari resistennya ini kan, itu oke. Tapi kalau misalkan ini sis trendy, misalkan ini bukan Mas Bro ya, sis trendy, terus ini juga ini resisten sebelumnya, nah itu ini kategori ragu-ragu. Pokoknya sebaiknya kita hindari candle yang close-nya itu bertepatan dengan resisten, karena itu mendebarkan gitu loh. Iya kalau besok bisa nge-break, kalau enggak ya mending kita tunggu besok. Nunggu besok pagi boleh atau besok sorenya. Supaya lebih tentram juga sih. Oke, kita sekarang lanjut ya ke screening. Nah, ini adalah screening kalau teman-teman nanti ngecek di channel. Ini saya biar cepat aja. Langsung saya buka dari pabriknya, dari AMI Brokernya. Nah, cara teman-teman melakukan screening itu boleh teman-teman catat di kertas. Nah, di sini saya lihat Pak Sono tuh udah rapi setiap hari memantau tuh, nulis kalau ada saham-saham yang tertarik tuh ditulis di kertas. Nah, itu nanti teman-teman bebas sesuai dengan kreasi teman-teman gimana. Nah, kalau saya itu saya seperti ini. Karena saya punya rumus, karena saya punya apa namanya? Karena saya punya AMI Brokernya, jadi saya tinggal copy paste aja. Tapi teman-teman bisa kurang lebih kayak gini lah. Jadi ini kode, kemudian harga. Ini nggak perlu, nggak apa-apa. Ini misalkan ditutup boleh. Nah, kemudian
kasih note gitu loh. Misalkan MCAS kan. Oke, MCAS kita buka chartnya. MCAS. Ini adalah cetar yang sudah muncul dari pagi sampai sore. Jadi bukan cuma yang swing ya, tapi yang sinyal biasa. Nah, MCAS di sini kebetulan muncul sinyal buy untuk swing. Oh iya, saya belum ngejelasin. Kalau ada sinyal panah kayak gini yang warna ungu, itu masuk sebagai watchlist atau saham pilihan untuk swing. Logiknya, oke, saya akan infokan ke sini supaya teman-teman tahu gitu loh strateginya apa. Sinyal swing di sini itu akan muncul ketika Oke, kemudian untuk buy-nya, itu kalau teman-teman mau beli di sore hari, itu ya beli pada saat di harga close ya. Dan di sini ada tulisan trading plan-nya. Beli di saat harga penutupan, kemudian ini area TP-nya. Nah, take profit di sini, saya menghitung dari risk reward, saya ngitungnya 1 kali dari resiko yang akan diambil. Nah, di sini stop loss-nya itu saya menggunakan ini previous low. Jadi saya menggunakan low dari candle sebelumnya. Kalau MCAS ini turun di bawah 11.800 maka akan stop loss. Nah, take profitnya di mana? Take profitnya itu berarti 1 kali dari ini harga close dikurangi harga low, itu hasilnya berapa? Kemudian itu adalah resikonya. Nah, kemudian targetnya berapa? Targetnya sama. Kalau resikonya, misalkan resikonya range-nya 50, maka take profit juga 50. Oke, di sini misalkan IDX MCAS. Harga beli, kita pakai contoh ini dulu ya. Harga beli 13.000. Stop loss di 11.600. Nah, range ini adalah 1.400. 1.400 itu dari harga buy ke area stop loss. Itu sekitar 10%. Cukup tinggi kan? Resikonya tinggi. Nah, take profitnya berapa? Take profitnya kalau kita menghitung risk reward 1:1, itu berarti take profit di sini kita hitung 1 kali. Nah, berarti kita akan TP di 10%-an juga. Kalau misalkan teman-teman cukup pede, itu boleh menambahkan, misalkan target profitnya itu 1,5 kalinya atau 2 kalinya. Tapi saya di sini fokus dulu di 1 kali supaya teman-teman bisa latihan dulu, latihan swing jangka pendek. Jadi stop loss-nya 10%, TP-nya juga 10%. Kayak gitu gampangnya. Nah, di sini MCAS saya masukin keterangan nih break sideways gitu kan. Terus saya tandai nih misalkan hijau nih oke gitu. Nah, kemudian begitu seterusnya. Semua list itu saya cek satu persatu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya waktu, pokoknya cukup aja nemu 2 atau 1 udah cukup, ya udah stop di situ. Nah, itu step yang harus teman-teman lakukan. Jadi emang ribet ya, tapi percaya deh, kalau teman-teman udah bisa screening sendiri, itu tuh jauh lebih baik, jauh lebih pede juga. Psikologi trading teman-teman juga jauh lebih terbentuk daripada teman-teman cuma ngandelin stock pick orang lain. Karena bisa aja style orang yang ngasih stock pick itu beda sama style kita. Belum tentu juga money manajemennya sama. Jadi makanya kami di sini mengajarkan gimana sih caranya supaya teman-teman bisa menjadi trader mandiri, bisa tahu mau beli apa dengan menggunakan tools kita. Nah, kita ajarin nih caranya, kita ajarin cara mancingnya. Kita nggak ngasih teman-teman ikan, tapi kita ngasih teman-teman kail dan pancing. Jadi ya mungkin kalau teman-teman ngerasa
Kak, tapi kan kita masih baru. Nah, itu boleh kok kali teman-teman konsultasi, misalkan nggak pede, itu tag aja saya atau Kak Siska. Kak, ini analisanya udah bener nggak gitu. Nah, kita pasti akan bantu kok. Oke ya, jadi step pertama ini dari screening cetar, itu kita pilih, kemudian tulis. Teman-teman tulis tuh keterangannya, misalkan, oh ini udah break sideways nih, oke. Misalkan mau masuk, kemudian terus ke bawah, dan nanti teman-teman perhitungkan besok kira-kira mau masuk berapa saham. Nah, tinggal pilih aja dari watchlist yang udah teman-teman bikin, gitu. Oke, sekarang cara menganalisanya ya, cara menganalisanya. Ini sekarang MCAS kan, MCAS udah nge-break Mas Bro. Kemudian candle size-nya 100, oh bagus nih. Volumenya gimana? Oh rasio volumenya 4,3, gede ini. Resisten gimana resisten? Oke kita cek ya resisten. Resisten ada nggak sih yang deket-deket ngepas? Oh enggak nih, jauh. Sini, sini, sini. Oh masih jauh, oh oke bisa nih. Ya di sini ada sih kalau misalkan kita mau nyari-nyari nyari-nyari support lama, tapi ini juga bukan terlalu lama, bukan support yang terlalu lama. Nah, biasanya kalau support yang terlalu sering disentuh itu akan jadi support dan resisten yang kuat. Kalau cuma sebentar itu biasanya akan mudah ke break. Nah, kalau kita ngelihat saham MCAS ini apa yang harus kita jalankan atau eksekusinya gimana? Nah, misalkan MCAS kemarin kalau teman-teman mau beli itu boleh beli sepertiga atau setengahnya di sore kemarin pada saat sinyal ini muncul sore. Kemudian kalau misalkan MCAS ini koreksi, beli lagi tuh sepertiga atau setengahnya di pada saat sis trendy mantul. Udah gitu doang. Simple kan? Tapi prakteknya susah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum beli nih misalkan kemarin Jumat. Senin besok misalkan gap up, open gap up karena biasa saham yang lagi model-model begini nih besok paginya lompat kodok nih kayak gini nih. Di sini baru ngebreak dengan volume tinggi dia langsung ces gitu kan. Nah, kalau misalkan besok Senin ada gap up terus volumenya juga oke dan offernya juga nggak terlalu apa ya, itu sebenarnya ngomongin over dan bid saya juga agak kurang pede sih karena itu bukan kapasitas saya. Tapi kalau saya kalau saya sih gini, kalau overnya itu masih banyak kemakan, ya itu saya pede aja sih masuk. Ya itu tape trading pelan-pelan deh ya. Sekarang kita ngebicarain analisa teknikalnya dulu. Oke, kalau misalkan teman-teman mau masuk di MCAS ini, Senin besok misalnya ada gap up pagi hari atau opennya sama dengan low, nah itu boleh teman-teman jadiin watchlist masuk di Senin. Kalau belum punya barangnya, kalau nggak punya di hari Jumat. Kalau udah punya di hari Jumat kemarin misalkan beli nih MCAS, ya udah tinggal tunggu sampai take profit 14.600 gitu. Tapi ini terlalu tinggi ya harganya ya. Lumayan beli satu lotnya aja udah 1,3 jutaan. Oke, sekarang saya contohin yang lain deh. Dari hasil pantauan saya tertarik dengan DMMX. Nah, DMMX ini belum masuk ke dalam sinyal swing cetar karena baru aja masih di bawah ini kan, di bawah MA50. Tapi kalau misalkan DMMX ini hari Senin atau minggu depan ini bisa break ke atas, itu bagus. Karena kita lihat historinya, tuh, itu kalau udah cross dari MA50 disertai dengan rasio volume, cakep sih. Ya nggak tahu sih sekarang ya, karena bisa aja udah jenuh kan. Ya kalau teman-teman mau spekulatif buy di DMMX, misalkan belum masuk di sini, misalkan di cetar trading plan belum masuk, nggak apa-apa, teman-teman masuk aja duluan. Ketika DMMX ini sudah berhasil cross di atas MA50, terus kemudian misalkan besok cetar mid, didukung sama rasio, oke itu masuk aja sepertiga atau setengah dari hitung-hitungan kasar di sinilah kurang lebih nanti dihitung lagi.
Ya, contoh nih misalkan DMMX. Ini besok misalkan mau beli pada saat close misalkan. Nah, kalau saya lebih sering beli di sore hari. Soalnya kalau di sore hari itu lebih confirm. Kalau pagi itu kadang-kadang dia suka nge-break nih. Taunya sore harinya turun kayak gitu kan, PHP gitu loh, males. Nah, anggap aja ini besok tutup di 2.800 deh misalkan. Ini masih asumsi ya, asumsi. Terus stop loss-nya di low candle sebelumnya. Low candle sebelumnya adalah 2490. Oh, 11%. Targetnya berarti di harga 3.100. Nah, kemudian lot yang disarankan 3 lot. Ya, soalnya ini harganya juga udah lumayan. Dan ini apa namanya? Terlalu tinggi sih, range untuk stop loss-nya ini 11%-an ini juga cukup tinggi. Nah, oke, saya contohin yang lain deh, yang lebih kecilan range-nya. Nah, ini Antam. Antam sudah berada di atas MA50, udah berada di atas sis trendy. Waktu hari Kamis ini muncul sis trendy, tapi rasio volumenya kecil. Kan tadi saya bilang tunggu 1 candle kan besoknya. Kalau misalnya sis trendy, kemudian ini kan sorry. Ini kan sis trendy, kemudian rasio volumenya juga kecil. Nah, kita tunggu 1 candle besoknya. Kalau besoknya ini bisa close di atas dari high pada saat sinyal sis trendy ini muncul. Nah, high-nya itu berapa sih? Ini kan, high-nya di sini kan. High-nya itu di 2370. Kalau bisa close di atas 2370, itu kita bisa beli di sini. Nah, ini misalkan di sore hari, kita beli di harga 2.400. Kita tulis nih di sini 2.400 Antam. Kemudian stop loss-nya di mana? Ini stop loss-nya di sini. Karena candle kemarinnya ini cuma naik 1,28. Nah, saham yang kayak gini nih enak nih kalau candle sebelumnya itu masih kecil. Karena jarak antara close yang ini ke low yang di sini ini masih kecil, masih sekitar 2%-an kan. Target profitnya juga 2,5-an minimal. Nah, kalau mau masuk di Antam, target profitnya itu di harga 2.460. 2.450 lah ya. Itu kira-kira di sini. Nah, di sini ya. 2.450. Nah, di sini. Pas di area resisten di sini. Nah, ini bisa masuk teman-teman di sini. Nanti ketika Antam ini ada candle, ada sinyal Mas Bro di sini, swing di sini. Kalau teman-teman udah spekulatif di sini kan udah punya ibaratnya udah punya tabungan gitu loh, udah spekulatif buy. Nanti begitu muncul lagi sinyal di sini ya beli lagi pada saat muncul sinyal swing dari cetar. Kayak gitu. Jadi nggak harus terpaku pada yang ini aja gitu loh. Kalau teman-teman mau mendahului boleh. Yang penting tahu fungsinya. Kalau ada sis trendy, kita tunggu 1 candle setelahnya. Kalau bisa berhasil lebih close di atas high dan volumenya lebih tinggi. Oh ya, ditambah lagi ya, dan volumenya lebih tinggi dari volume pada saat sis trendy itu oke. Walaupun belum 1,5 nggak apa-apa. Karena kan ini memang masih baru mau jalan kan, baru mau jalan. Oh ya, alasan lagi kenapa Antam menurut saya menarik, soalnya saya juga udah ngambil MDKA udah duluan jalan. Nah, biasanya nggak lama juga, kan mereka nih saling, yang satu naik, yang satunya juga gitu. Oke, itu tadi udah screening. Sekarang analisa trading plan barusan juga udah ya. Analisanya kalau misalkan ketemu sinyal kayak MCAS tadi,
harus bagaimana, belinya berapa, kemudian teman-teman tulis di jurnal yang sudah saya buatkan di sini. Kemudian lotnya nanti juga akan kelihatan. Nah, di sini misalkan lot kayak tadi DMMX 3 ya, berarti teman-teman belinya 1 dulu, 1. Terus nanti kalau ada sinyal lagi atau ada koreksi, beli lagi 1. Terus nanti begitu mendekati lagi pada saat harga belinya di 2.800 beli lagi 1. Jadi total semuanya beli 3 lot. Gitu. Nah, kalau misalkan stop loss, teman-teman rugi berapa? Teman-teman cuma rugi 100.000. Kalau teman-teman rugi itu nanti cuma ruginya ini 100.000 karena ngitungnya gimana? Ini 1% di sini. Oh, ini belum saya tulis. 1. Ini 1. Potensi. Nah, sekarang saya misalkan nih last price di sini. Ini kan udah otomatis ya. Ini udah otomatis pakai Google Finance. Misalnya nih, sekarang saya tulis misalkan harga turun ke stop loss-nya ke 2.480 biar teman-teman tahu ruginya berapa sih. 2.400 2000 berapa tadi? 2490. Tuh. Kok nggak rugi? Bentar. Oh iya. Nanti saya perbaiki deh. Ini kayaknya ada yang salah deh di rumusnya. Ini nanti akan kelihatan itu 100.000 di sini untuk kerugiannya. Karena ngitungnya gini, risk per transaksi itu 1%. Jadi ini ngitung berapa sih kita boleh beli 3 lot ini, itu ada hitung-hitungannya. Jadi kalau kita sudah menerapkan, kita cuma mau rugi 100.000, jadi nanti 100.000 dibagi dengan berapa yang boleh kita beli, hasilnya 3 lot, kayak gitu. Nah, ini nanti sesuaikan lagi dengan modal teman-teman. Misalkan teman-teman modalnya sekarang di bawah itu misalkan 2 juta. Nah, nanti diperhitungkan lagi maksimal risk yang bisa teman-teman tolerir berapa. Misal ini boleh risk reward itu antara risk itu 1 sampai 2%. Nah, kalau misalkan di sini modal 10 juta, kemudian risk per transaksinya 2%, berarti teman-teman itu akan stop loss kalau maksimalnya 200.000. Nah, kalau untuk pemula saya sarankan 1 aja. Jadi dengan modal 10 juta itu kalau teman-teman stop loss cuma 100.000. Jadi kayak nggak terlalu sakit banget kan. Kalau jatuh tuh, kalau stop loss tuh nggak yang pedih banget gitu. Oke, jadi tadi udah kan ya, mulai dari screening, terus analisa, kita buat trading plan, udah gitu, udah mau beli, hitung dengan bot Momo atau dengan Excel. Nah, sekarang saya sekalian nih membahas bot Momo. Nah di sini ya, yang Momo ini kalau teman-teman masih belum tahu cara pakainya, kasih aja komen _help. Nah, untuk menghitung lot itu pakai komen yang ini, lot R. Nah, kalau masih belum tahu formatnya gimana, ini ketik aja lot R. R itu rules ya. Nah, di sini udah ada formatnya. Ini kurang lebih sama kok. Jadi lot, kita tulis lot, kemudian modalnya berapa? Nah, kayak tadi misalnya 10 juta kan, kita tulis di sini 10 spasi, kemudian untuk format kedua persentase risknya berapa. Nah, tadi kan saya pakai 1% kan, ini kita tulis 1 di sini. Kemudian persentase reward. Nah, rewardnya karena tadi saya 1:1, jadi saya reward
Saya tulis 1 juga di sini. Nanti kalau teman-teman mau swing agak panjang, rewardnya bisa teman-teman ubah ya. Misalkan risk-nya tetap 1, rewardnya ganti 1,5 atau 2. Jadi nanti itu take profit-nya lebih tinggi lagi, lebih panjang. Oke, kemudian average buy. Average buy, anggap aja tadi beli MCAS deh. Tadi beli MCAS di harga 13.000. 13.000. Kemudian stop loss-nya di 11.400. Nah, stop loss ini teman-teman pakai low dari candle sebelumnya. 11.400. Kemudian untuk take profit. Nah, take profit-nya take profit di 14.600. 14.600. Fee beli dan jual ini langsung jadi 1. Misalkan 0,18 sama 0,28 kayak gini. What? Kok nggak mau? Kok salah? Oke, kita coba yang Antam tadi ya. Nggak tahu nih. Antam buy-nya di close 2400. Oke, kita ulang lagi. Garis miring lot. Ini teman-teman juga bisa langsung ngutang-atik ya, bareng-bareng sama saya. Garis miring lot, kemudian modal 10, belinya di close-nya 2400. Salah. 10 spasi 1 spasi belinya 2400 spasi stop loss-nya di 2340 take profit-nya. Nah, take profit kalau masih belum ada ini, itu teman-teman ini aja. 240. 2450. Kalau misalkan belum ada trading plan kayak gini, diancang-ancang aja lah kurang lebihnya. Oh, coba deh aku naikin 50 atau 60 tick dari harga beli gitu. And stop loss udah, take profit udah, fee beli dan fee jual. Oke, coba. Nah, di sini muncul lot rekomendasi adalah 14 lot. Total belinya adalah di 3.360. Kalau dari hitungan Excel 14. Sama ya. Rekomendasi lotnya 14 lot juga. Nominal buy. Oh iya, sama ini juga ya. Ini kan 33% dari modal. Nah, kalau misalkan teman-teman masing-masing open posisi ini mau rata, mau ibaratnya porsinya sama, itu kalau bisa di kurang lebih 20%. Jadi nanti teman-teman punya 5 posisi, 20%-an. Kalau misalnya mau nggak apa-apa, misalkan porsinya nggak apa-apa deh, 1 dilebihin 30%. Nah, berarti saham yang kedua juga jangan terlalu tinggi dari persentase modal. Kalau saya lebih menyarankan persentase modal per satu saham itu kalau bisa jangan lebih dari 20%. Jadi nanti akan punya 5 open posisi. 1, 2, ini 20, 20, 20, 20, 20, kurang lebih gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak harus fix atau saklek gitu 20%, kurang lebih lah. Boleh lebih sedikit atau boleh kurang. Oke.
Nah, penggunaan Momo yang lain itu ada banyak, nggak cuma ngitung lot aja, tapi juga bisa ke ngitung berapa sih keuntungannya gitu, sama average juga. Kalau misalkan aku mau average, beli lagi di harga sekian, nanti average aku berapa. Nah, itu misalkan begini ya, AVGR. Itu kan sering banget, misalkan teman-teman gini, misal kayak MCAS gini ya. MCAS, misalkan kemarin Jumat udah beli nih di harga 13.000. Terus anggap aja MCAS ini turun nanti sampai ke garis sis trendy-nya. Mau average. Nah, nanti dari logic ini akan keluar kalau teman-teman beli di harga sis trendy itu average-nya jadi berapa. Nah, di sini kita AVG, harga price awal ditulis ya 13.000. Terus jumlah lot awal, misalkan lot awalnya beli 3 lot. Nah, average lagi price yang kedua pada saat di harga sis trendy, misalkan di harga 11.800. Jumlah lot yang kedua, misalkan sama, misalkan 3 lot juga. Nah, nanti akan keluar nih average price-nya di 12.400 kayak gitu. Berarti di sekitar di sini 12.400. Kayak gitu. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan, dan Momo ini bisa di Japri. Jadi orang-orang nggak tahu modal teman-teman berapa, mau beli lot berapa, saham pilihan yang lagi teman-teman pakai itu apa. Jadi ini terjamin kerahasiaannya. Oke. Gimana? Teman-teman? Pusing nggak? Puyeng ya? Oke, break dulu sebentar biar nggak puyeng. Ntar ya, saya ambil minum dulu. Minum mana tadi? Oke, screening udah, analisa udah, MM udah. Jualnya kapan? Nah, jual itu kalau bisa bertahap ya. Jual itu kalau misalnya ini udah muncul sinyal, terus mencapai titik yang ini nih, ini titik samar-samar nih, saya munculin plot supaya teman-teman tahu titik stop loss dan titik take profitnya di mana. Oke, ini saya hilangin dulu. Saya coba di periode sebelumnya deh. Nah, ini misalnya MCAS ada sinyal buy, kemudian teman-teman sudah buy di sini. Nah, take profit itu adalah di area yang ini, garis-garis ini. Ini emang take profitnya pendek banget, karena juga risknya, jarak dari beli ke stop loss ini kan pendek. Jadi semakin pendek jarak beli ke jarak stop loss, area take profit minimalnya itu juga deket. Jadi udah 1 hari aja udah capai target. Nah, teman-teman bisa jual sebagian nih. Nah, pada saat muncul kotak segi 4, ini tandanya target tercapai. Nah, di sini saya kasih tulisan, yuk take profit, happy cuan, gitu. Ini supaya teman-teman nggak lupa untuk take profit dulu. Takutnya nanti harga udah keburu turun. Ini boleh take profit setengah dulu, setengahnya lagi boleh aktifin trailing stop, atau pada saat sudah turun ke sis trendy. Nah, cuma kadang kalau udah turun ke sis trendy ini kan udah kelamaan, udah ibaratnya udah basi gitu loh. Begitu teman-teman udah melihat doji terus membuat lower low, itu juga teman-teman bisa keluar di sini di candle yang ini. Kalau misalnya belum bisa ngebagi keluar separuh-separuh, ya udah take profit aja udah di sini. Dan kalau besok harganya masih naik, ya udah diikhlaskan aja. Kalau misalkan naik lagi dengan volume tinggi, ya boleh masuk lagi. Tapi kalau saya kecenderungannya, saya kalau udah take profit biasanya udah break dulu gitu. Saya cari saham yang lain. Ini ya. Jual sebagian ketika capai target. Atau boleh semua. Kalau misalnya belum siap mental.
Kalau udah siap mental, boleh jual bertahap. Kalau teman-teman sudah mampu secara psikologis, terus rela untuk jual sebagian, itu bisa dengan 2 cara. Bisa dengan mengaktifkan trailing stop, kalau pakai iPod dengan Robotas, kalau dengan POMS itu juga bisa dengan set trailing stopnya, atau kalau online tradernya belum ada trailing stop, ya manual aja. Bisa manual ketika membuat lower low ya. Lower low itu ya 2 kali lower low inilah. Ini doji plus lower low. Nah, ini kita bisa keluar di sini. Oke. Terlalu ngebut nggak sih saya? Nah, sekarang kita praktek deh, praktek lagi lebih banyak praktek. Dari screening ya. Bentar, saya ambil minum dulu. Ini mau nggak teman-teman saya share analisa saya? Ini kan kemarin si trending muncul. Mau nggak? Boleh. Boleh. Oke, saya share di grup ya. Itu boleh teman-teman buka chartnya, terus sembari latihan. Misalkan belum masuk sinyal cetar yang swing, itu boleh teman-teman masuk duluan. Nah, kalau ini adalah saham yang khusus swing di tanggal 8. Jadi ada Amar, Arto, BBYB, BGTG, Dinar, SMDR. Ini Pak Sono udah megang nih SMDR. Keren. Nah, SMDR ini udah kalau risk reward-nya 1:1 udah take profit nih hari Kamis kemarin. Kalau misalkan risk reward-nya 1:1,5 itu belum, masih di atasnya lagi. Ini sekarang saya turunin risk reward itu 1:1 supaya teman-teman latihan dulu untuk megang minimal seminggu lah, seminggu 2 minggu gitu, nggak terlalu lama kan, untuk bisa nanti latihan lebih panjang lagi. Nah, kalau udah siap, nanti bisa teman-teman pakai bulan. Bulan ini panjang banget megangnya kalau udah swing buy. Nah, kayak gini nih. Ini kan ada buy di sini, SMDR. Ini belum keluar-keluar nih, belum ada sinyal sell. 40 lebih dari 3 bulan ya. Kalau dicetar itu pendek-pendek. Nah, ini kan ini sinyal masuk, capai target kejual. Sorry. Iya, ini sinyal buy, ini capai target. Ini sinyal buy, ini stop loss. Stop loss di nggak kena. Ini nggak stop loss. Karena pada saat masuk ke sis trendy, besoknya masih mantul dan ini juga belum turun ke ini low di candle sebelumnya. Oh, tapi di sini ya, di sini nih. Ini kalau teman-teman kena stop loss di sini, kena nih. Di area sini. Makanya saya kasih toleransi kan. Kayak kasih jarak kayak 3%-an gitu loh dari area stop loss. Untuk jaga-jaga supaya kalau ada pantulan, itu kita nggak kena stop loss. Nah, ini pas lagi mantul di MA 50-nya. Kalau misalnya teman-teman di sini pasang automatic stop loss, ini kena di sini. Padahal besoknya naik. Makanya saya sarankan kita beli nunggu konfirmasi candle, jual juga sama, harus nunggu konfirmasi candle. Ya gimana, ada pertanyaan nggak? Ayo kita latihan bikin trading plan yuk. Nah, ini ada MSIN. MSIN udah muncul sinyal pada saat tanggal 8. Terus lagi koreksi kan. Ini sekarang lagi mantul di sis trendy-nya. Tapi di sini nggak muncul sebagai sis trendy karena nggak turun ke bawah. Kalau saham itu nggak turun ke bawah terus naik lagi, itu biasanya di sini nggak akan muncul sebagai sis trendy. Tapi kita pakai acuan aja. Ini kalau nyentuh mantul, ini artinya lagi ada pantul-pantulan nih di sis trendy.
Ini kalau misalkan MSIN besok bisa close, kemudian di sini candlenya kayak gini, nah ini bisa beli. Jadi kalau kemarin misalkan MSIN nggak beli di sini, belinya di sini, atau kemarin beli di sini terus mau average, itu juga bisa nih beli lagi besok pada saat MSIN ini posisinya kayak gini. Masih pada bingung ya? Saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Oh iya, saya mau ngasih lihat ini deh. Saya mau ngasih lihat backtest. Sekalian saya mau ngejelasin hasil backtest. Kita coba 1 tahun. Dengan strategi buy on break dari Mas Bro. Selama 1 tahun, itu kita mendapat 1087%. Ini kalau kita ngelihat win rate kayak gini nih, emang kayak wow, indah banget. Ini adalah resultnya. Akra di tanggal 10 November 2020, beli, masuk, kemudian keuntungannya 3%. Lama waktunya 9 hari. Nah, cuma di sini kalau win rate kayak gini, ini modalnya full-fullan, jadi full modal. Cuma kalau kita trading di dunia nyata, jangan ya, jangan full modal. Oke. Di grup ada yang nanya Bu Kat. Iya, oke. Bentar ya, saya minum dulu ya. Oke, dari Karian, bertanya Kak untuk market cap yang bagus untuk swing pendek yang gimana? Nah, kalau untuk swing pendek itu bolehlah di second sampai 3 third liner, tapi lebih aman yang second liner aja. Jadi kalau di first liner itu juga sebenarnya agak berat sih ininya, agak lama karena kadang gerakan saham-saham yang first liner itu biasanya naik tapi pelan-pelan banget gitu loh. Jadi juga megangnya juga agak lama. Nah, kalau yang swing pendek dan cepat itu justru saham-saham yang second liner sama third liner. Cuma yang third liner ini kan risikonya lebih tinggi karena kadang sahamnya juga kurang liquid. Jadi yang tengah-tengah ya second liner. Nah, ini kalau teman-teman lihat di beberapa alert yang baru, ini kan kita sudah ada market cap ya. Oh, belum tayang ding, lupa. Jadi kami lagi menyiapkan pindah server kan. Nanti itu akan ada market cap dan itu akan memudahkan teman-teman untuk menganalisa. Oke, kalau saya saranin sih second liner dari market cap. Nanti dari sinyalnya itu udah langsung ada kolom market cap berapa, market cap yang first liner, second liner, sama third liner. Swing jangka pendek itu settingnya bagaimana? Berapa jangka waktu pendek itu? 6 bulan kah? Oke, ini ya, tadi saya udah naruh di sini. Untuk pendek, saya asumsikan pendek di bawah 2 bulanan lah. Menengah itu 3-6 bulan. Kalau panjang itu di atas 6 bulan. Settingannya gimana? Maksudnya settingan waktunya ya. Pokoknya kalau sekarang yang penting target profit minimal pertama tercapai, itu teman-teman udah bisa take profit sebagian. Nah, kalau harga sahamnya itu masih naik terus, ya udah dibiarin aja dulu sampai akhirnya saham itu nggak sanggup naik lebih tinggi lagi.
Makanya bisa dengan trailing stop atau ketika sudah membuat lower low, dan itu kita nggak bisa mengatur mau berapa lama. Saya sarankan sih untuk awal-awal lebih baik kita stop loss pada saat harga itu udah nggak kuat naik gitu loh, daripada tetap ditahan karena masih belum 2 bulan, biarin aja deh dulu, kan Kak Rizka bilang swing pendek 2 bulan gitu ya, jangan berpatokan pada periode aja gitu. Nah, ini contoh market cap, nanti sinyal kita tuh akan seperti ini ke depannya. Semua sinyal baik cetar, cepot, koplo, itu semua ada tentang market cap-nya. First liner, second liner, third liner. Untuk yang aman, ya first liner dan second liner sih pastinya. Kalau yang third liner ini lebih high risk lagi. Karena biasanya sih yang third ini banyak saham yang digoreng. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau teman-teman berani, it's okay. Masuknya ya sedikit aja. Apakah sinyal untuk swing hanya pakai sis trendy dan mas bro? Sinyal cetar med, Bob, Verso bisa juga. Oh iya, kalau untuk swing kita hanya pakai mas bro. Kalau di sini ini hanya muncul pada saat mas bro aja. Kenapa mas bro? Karena mas bro ini dianggap sebagai resisten. Kalau Om Verso itu kan oversold pada saat stokastiknya golden cross. Nah, itu kadang golden cross bisa di bawah, bisa di atas, kayak gitu. Jadi kayak dan pada saat golden cross stokastik itu pun juga nggak selalu pasar merespon gitu loh. Tapi kalau sebuah saham itu break dari resisten, itu pasar lebih banyak merespon. Itu alasan saya kenapa saya menggunakan strategi buy on break. Karena pada saat sebuah saham itu break dari resisten, ya orang kan jadi percaya bahwa udah nih udah nge-break resistennya, kayaknya bakalan lanjut. Nah, animo seperti itu yang saya pakai di sini. Kalau untuk sis trendy itu pakai sebagai spekulatif ya, spekulatif dan kalau koreksi. Jadi sis trendy itu ibaratnya kayak bempernya gitu loh, kayak kalau dia turun ya kita ngambil pada saat sis trendy. Kalau belum mas bro, sis trendy itu dipakai sebagai spekulatif buy dengan syarat disertai dengan rasio volume yang tinggi. Untuk yang Bob, untuk yang Bob ya. Kok SRTJ? Untuk yang Bob, ini bukan Bob ya. Ini Bob. Kalau Bob itu boleh asal volume rasionya itu lebih tinggi daripada saat Mas Bro. Itu biasanya Bob masih akan lanjut. Oh iya, saya tadi lupa ngomong untuk strategi Bob ya. Boleh, Bob ini boleh dipakai swing. Kalau misalnya ini teman-teman waktu Mas Bro kemarin ragu kan, misalkan ini ragu di sini ragu karena misalkan terlalu mepet nih dengan resisten yang di sini. Ini kan juga terlalu dekat kan sama fraktalnya. Misalkan ragu, nah boleh besoknya beli pada saat di Bob ini, tapi harus sebisa mungkin ini volumenya lebih tinggi daripada pada saat ini, Mas Bro. Kalau sinyal cepot yang warna hijau, biru, merah itu berkesinambungkah dengan sinyal cetar atau beda untuk style trading? Beda logik ya, sebenarnya beda logik sih. Bulan, cetar, cepot, semuanya punya logik beda-beda. Tapi kalau dibilang berkesinambungan, kalau saham itu masih terus uptrend, itu berkesinambungan. Cuma mereka logiknya beda-beda. Kalau misalnya yang berkesinambungan itu ya di satu chart itu misalkan cepot ya cepot aja. Cepot mulai dari merah, kemudian ke biru dan hijau. Nah, itu berkesinambungan. Kalau untuk cetar ya itu aja sih, Om Verso, sis trendy. Tapi kalau Pak siapa? Pak Taufan misalkan mengamati, misalkan udah masuk di cepot merah, terus bentar lagi masuk di sis trendy, ya itu nggak apa-apa. Karena memang logikanya
kalau saham itu sudah reversal, kan cepot merah itu reversal kan, terus di-confirm masuk ke sis trendy, nah itu berarti memang sahamnya lagi jalan gitu loh, sahamnya ini lagi mau menuju lebih uptrend lagi, kayak gitu. Jadi ya, walaupun beda logik, tapi teman-teman boleh kok tetap pakai sebagai acuan komparasi dan juga penguat analisa, kayak gitu. Tapi kalau dibilang berkesinambungan, bisa juga sih dibilang berkesinambungan, cuma beda logik aja. Rasio yang bagus itu berapa? Rasio yang bagus kalau saya anggap 1,5. Kalau misalkan masih 1,49 ya bolehlah dimasukin. Pokoknya di atas 1,5 itu saya anggap rame. Kalau masih 1,0 itu saya anggap biasa. Apalagi kalau rasio volumenya di atas 4. Itu biasanya mantul. Calon-calon arah itu biasanya. Nah, di sini kalau dari backtest, yang paling lama itu adalah 33 hari. Jadi 1 bulan. 1 bulan di saham ACST 20 bulan 11 dengan membukukan profit sebesar 103%. Oke, kita coba lihat ACST. Nah, ini ya. Tanggal 20. Ini kan di atas MA50, ya di atas garis Tosca, kemudian ngebreak Mas Bro-nya ditambah dengan rasio volumenya 3,9. Kan gede banget kan? Kemudian, nah di sini di tanggal 26, ini take profit yang pertama. Jadi teman-teman boleh take profit dulu sebagian di sini. Kalau misalnya masih belum menembus sis trendy atau misalkan teman-teman masih percaya ini akan naik, ya terus aja naik atau aktifkan aja trailing stop pakai robotas. Kalau belum 5%, terusin aja sampai ini keluar dari sinyal anak panah ini. Nah, kalau mau nunggu konfirmasi keluarnya di sini pada saat candle besoknya sudah membentuk lower low dari sinyal yang ini. Kalau mau swing harus di atas MA50. Ya, kalau sebaiknya. Soalnya MA50 itu kan sama kayak tren 2 bulan kan. MA20 juga boleh sih. MA20 misalkan teman-teman mau pakai ini map. Ini map saya pakai MA20 nih. MA20 juga bisa. Ini di sini juga MA20 dan 50 nggak terlalu jauh bedanya. Cuma kalau saya udah coba-coba kan pakai MA50, pakai MA100, MA200, MA20. Yang setelannya paling enak untuk dicocokkan dengan Mas Bro ini yang 50. CSRA. CSRA, oke. Ini CSRA target profitnya di 5.400, 408, masih jauh ya. Nah, ini kalau baru muncul satu candle kayak gini itu belum keluar titiknya. Oh, udah ding, udah. Ini nih titiknya di sini nih targetnya. Ini rada serem sih, rada high risk juga. Soalnya ini saham nggak liquid. Ini kalau lagi nggak digoreng, ini value-nya cuma 0,08 miliar. Dikit banget ini, kecil banget. 170 juta. Ini 80 juta. Ini agak resiko tinggi aja sih, Pak, CSRA. Tapi kalau ini lebih cocok ke copetan. Artinya harus tetap ada pertimbangan-pertimbangan ya, Bu Kep ya, terhadap sahamnya itu ya, Bu ya. Nggak langsung semua yang Ibu Kep bilang tadi itu
bisa dilakukan di setiap saham ya, Bu? Karena harus kita lihat juga berarti bentuk sahamnya ya? Betul. Sebisa mungkin kalau bisa kita mengenali si sahamnya, walaupun nggak tahu ini misalkan, harusnya nggak tahu nih polanya, tapi misalkan tahu, oh ini sahamnya yang jual itu Nugget Champ atau misalkan, oh ini yang jual Fiesta, tahu produknya gitu. Terus udah gitu pernah trading di sana, terus pernah mengalami kayak, oh ini biasanya goncangannya atau kocokannya nih kenceng banget kayak gitu. Nah itu juga lebih enak kalau kita udah pernah trading di saham itu. Terus value juga. Nah kalau value-nya itu kecil, takutnya susah jualannya. Tapi memang ini kan lagi lagi lomba juga kan, lagi lomba Mirai ya. Ini bisa jadi aja emang mainannya mereka. Kalau mau ikutan, sebaiknya sih ini buat main cepat. Tapi kalau untuk swing kayaknya ini agak ini deh, kurang. Karena ini masuk third liner ya ini kalau nggak salah ya. Ya sebaiknya pilih-pilih juga Pak sahamnya. CMNT. Nah, CMNT bagus nih. Baru IPO. Ini tadi juga sempat masuk di ini saya nih, kalau nggak salah. Di mana ya saya ngecekin ya? CMNT. Sempat jadi pantauan saya juga sih. Oh ini CMNT. Ini Marubozu. Ini senangannya Pak Sono nih kalau ada candle Marubozu. Nah saya sama Pak Sono sempat iseng-iseng bikin win rate. Gimana sih kalau saham Marubozu itu kita beli gitu. Nah apalagi pada saat ini Mas Bro, terus Marubozu itu biasanya naik win rate-nya bagus. Jadi kalau teman-teman ketemu kayak gini, candle yang utuh ya, nggak ada shadow atas, nggak ada shadow bawah, rasionya oke. Ini sayang rasionya masih satuan sih. Tapi memang dari awal transaksi itu juga rasionya nggak tinggi-tinggi dia 1,4, 1,5, 1,2. Tapi memang masih konsisten membentuk higher high. Nah, ini juga baru hari Jumat kemarin break di fraktal. Ini boleh dijadiin kalau mau swing, walaupun nggak masuk ke sinyal cetar swing, soalnya ini rasionya masih 1,12. Jadi saya emang agak ketat memasukkan syarat supaya nggak terlalu banyak pilihannya. Jadi nanti setiap hari itu paling cuma 6 kayak gitu. Tapi ya biar lebih mudah aja teman-teman menyaringnya, nggak terlalu banyak gitu loh. Dan kalau muncul di sore itu nggak harus beli di sore itu ya, jadi bisa nunggu pada saat koreksi di sis trendy atau nunggu besoknya gitu untuk ngelihat lagi apakah beneran nggak sih Mas Bro-nya ini bisa beneran naik gitu. Jadi nunggu pada saat bob itu bisa. CMNT boleh dimasukkan sebagai pilihan swing. EMTK. EMTK baru masuk ke garis sis trendy ini. Nah, kalau mantul ini kebetulan ada MA50 di sini, terus ada fraktal bawah. Ya kalau ada pantulan boleh masuk di sini. Tapi kalau dari segi sinyal cetar ini masih belum ada tanda-tanda. Karena kan kita nggak tahu apakah MTK ini mau koreksi dulu atau hanya koreksi sehat. Ini kan baru aja ngejebol MA50-nya nih. Terus masih masih nguji resisten di trend line-nya nih. Nah, kalau EMTK ini ada pantulan, di sini misalkan di MA50 sama di fraktal bawah, sama di area sis trendy di 1950 atau sampai 1960 itu boleh.
boleh nyicil spek buy di EMTK? Tanya boleh, Bu? Iya, boleh. Itu kan yang bagus swing itu kan di MA 50 ya. Betul. Nah, sekarang kita contoh misalkan MTEK ini nih. Ini Mm-mm. kan dari keterangan cat ini kan ada tulisan MA 50 1855 ya, Mm-mm. yang di atas itu. Nah, itu. Mm. Kita kan, saya ngelihat patokan di cat ini gitu kan. Mm-mm. Nah, kapan saya bisa masuk di garis MA 50-nya itu? Misalkan, Mm-mm. ini Mm-mm. kan MA 50 itu garis yang mana nih? Garis yang hijau ya? Iya, Tosca. Yang ini yang Tosca. Yang Benar. Tosca itu kan. Berarti Mm-mm. kan Toscanya itu kan belum menyentuh, bisa jadi di atas Tosca. Kalau di atas Mm-mm. Tosca misalkan hijau nih, apakah saya bisa masuk? Apakah saya menunggu koreksi dulu? Atau Mm-mm. gimana bagusnya? Iya, Kadang kalau masuk di bawah turun gitu kan, jadi benar, psikologis itu jadi kenang gitu kan. Wah ini benar. turun lagi gitu kan. Nah saya Mm-mm. sebagai misalkan mau masuk nih di swing ini, Mm-mm. tepat timingnya ini di garis pas di MA 50, apakah sedang berjalan di MA 50 atau gimana? Oke. Ya, sebaiknya nunggu pada saat ini apa? Masuk lagi ke area sis trendy. Oke, saya coba garis ya. Saya coba garisin. Ada nggak ya garis tambahan? Nah, ini katakannya ini garis sis trendy deh. Warna hijau. Ini masih merah deh, merah. Oke, benar. Nah, terus nanti ada ini misalkan masih koreksi dulu nih besok. MTK nih besok koreksi dulu mantul di sini misalkan. Ini pas banget di fraktalnya. Nah, ada orang yang berani nyeroknya tuh di sini. Nah, kalau saya enggak, karena kan kita nggak tahu apakah dia bakal mantul atau turun ke bawah. Tetap kalau saya nunggu, nggak apa-apa lebih baik terlambat, tapi confirm gitu. Nah, ini misalkan naik nih di sini. Ini warnanya hijau kan. Ini hijau. Nah, ketika ini masuk candle ini masuk ke garis sis trendy, ini pasti statusnya bakal jadi sis trendy yang ini. Kapan masuknya? Tunggu 1 hari lagi. Apalagi misalkan ini rasio volumenya masih kecil, misalkan 1,09 itu tunggu dulu. Ini inget ya ke hukum yang di sini nih. Hukum lagi rules. Mana sih tadi? Nih. Jadi ini print terus baca terus apa tempel jadi biar melekat gitu. Nah, ini kalau udah masuk ke sis trendy kita tunggu 1 candle lagi, tunggu besoknya. Kalau besoknya ini bisa close di sini, ini kan berarti udah ngelewatin high dari pada saat sinyal sis ini muncul. Ini saya kasih kayak gini deh. Nggak bisa di tengah-tengah ya. Nggak jadi. Saya kasih panah aja deh. Ini sis trendy ya. Jadi sis trendy itu kalau candle menyeruduk dari bawah ke atas garis yang ini, garis yang hijau merah itu masuk sis trendy. Nah, tunggu MTK ini candlenya masuk ke sis trendy dulu kalau saya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman suka dengan spek buy, nanti pada saat di cepot itu muncul cepot merah itu juga boleh, tapi resiko masing-masing ya. Kalau saya pokoknya saya lebih suka segala sesuatunya itu terkonfirmasi. Nggak apa-apa saya telat masuk, yang penting valid gitu loh. Ini cetar pada baru masuk, candle pada saat baru ngejebol ke atas sis
trendy. Kemudian ini candle besoknya hijau juga, hijau. Nah, berarti masuknya di sini. Ini masuknya di sini. Masuk. Apalagi didukung dengan volume rasio. Oh, tambah oke. Ini masuk di sini. Terus kalau misalkan ini rasionya masih so-so ya, masih 0,7 karena memang belum terlalu rame ya nggak apa-apa. Yang penting ini lebih tinggi dari high yang di sini. Terus kalau bisa volumenya juga pada saat volume candle yang ini itu lebih tinggi daripada saat volume yang di sini. Itu lebih bagus lagi. Tapi untuk sekarang biar nggak pusing, fokus di candle dulu deh. Nanti pelan-pelan baru mengcombine antara candle dan volume yang bawah. Nanti tambah bingung lagi kalau saya harus nambahin rule volumenya harus lebih tinggi lah, nanti tambah pusing. Ini aja deh dulu yang penting candle besoknya ini bisa lebih tinggi dari candle saat muncul sinyal sis trendy. Gimana Pak Dasep? Oke, kalau gitu ada nggak di chart ini dia sinyalnya itu confirm untuk buy? Misalkan kayak referensinya kan dia sis-nya no, misalkan itu grow no, cetar no, bob no, misalkan kan. Ditambahin satu lagi misalkan buy gitu kan. Jadi kita udah tinggal masuk aja gitu. Terkadang kan saya sambil kerja ini kan susah juga Kak gitu kan. Nah, ini ragu masuk apa tidak. Kalau masuk saya takut dibawa turun. Kalau nggak masuk takut ketinggalan kereta. Nah, mungkin bisa nggak ya catnya ini apa ya dari summary statistiknya itu oh ini langsung buy gitu atau confirm wah ini oke gitu. Ada nggak bacanya gimana? Ya untuk saat ini sih kita lagi mau ngembangin yang ini, yang apa namanya kalau udah confirm ke sinyal yang jebol fraktal ini kan. Nah, nanti di sini kasih tulisan ini buy. Buy saat Mas Bro di 2080 misalkan. Nah, ini di sini. Tapi saya juga mau memasukkan spekulatif buy pada saat sis trendy nanti, yaitu itu boleh saya pakai sebagai masukan. Jadi tapi nanti bukan sebagai tanda panah sih, tapi mungkin sebagai ini misalkan segitiga gitu loh. Segitiga kayak di wulan gitu kan. Segitiga. Nah, kalau segitiga itu tandanya siap-siap untuk beli di sis trendy. Oke, nanti bisa saya masukkan, Pak. Ini juga yang chart yang baru. Pak Dasep udah sempat ngecek di ini nggak? Di sini nggak? Chart map yang bisa di Japri. Ini sekarang udah lebih baru sih. Belum bisa, belum. Ini ya masuk ke yang ini, yang TraderMate chart underscore bot. Terus Pak Dasep request cetar, terus tadi apa? CSRA ya? Yang ada sinyal CSRA. Nah, di sini nanti kok di sini? CSRA. Nah, di sini nanti kalau ada sinyal Mas Bro ini, itu ditulis di sini, buy saat Mas Bro di harga sekian, penutupan 460, TP-nya di sekian. Nah, ini kalau misalnya, ini kan, apa namanya, high-nya ini agak tinggi nih. Kita kalau ngeliat candle size 74, nah saya biasanya kalau menemukan candle kayak gini, itu biasanya agak ragu, jadi lebih baik nunggu pada saat sis trendy. Nah, nanti akan saya tambahin sih, kalau ada sis trendy itu saya kasih segitiga aja deh, segitiga. Jadi sis trendy itu pantulan, entah itu teman-teman mau averaging di sana, kalau misalkan udah masuk di sini, terus harganya turun, itu bisa averaging di sana, atau kalau belum masuk Mas Bro, itu bisa masuk sebagai spekulatif buy. Jadi sis trendy itu bisa dua ya, bisa sebelum Mas Bro atau misalkan teman-teman udah masuk di Mas Bro terus turun harganya. Nah, itu juga bisa pada saat nunggu pantulan ada sis trendy dulu.
Ya, nanti akan saya lengkapin lagi Pak untuk yang sis trendy ya. Untuk saat ini sih baru buy di Mas Bro, karena konsep utamanya itu memang di Mas Bro. Kalau dari segi backtest, saya coba backtest. Kalau kita masuk di sis trendy itu lebih kecil hasilnya dibandingkan dengan Mas Bro. Kalau Mas Bro ini kan tadi setahunnya itu dengan metode yang sama ya, dengan metode yang sama kalau kita masuk di Mas Bro itu setahun bisa 1087%. Kalau beli pada saat dicetar itu cuma ratusan persen. Jadi masih lebih powerful ketika kita beli pada saat Mas Bro. Kalau secara statistik. Oke. Ada lagi? Untuk trading plan gimana? Teman-teman mau belajar lagi nggak? Kayak risk reward, kemudian money management. Money management, Bu. Oke. Kalau dia biasanya kan digunakan untuk average down lah. Kalau kegunaannya itu kalau menurut saya sih, nah saya kebalik. Nah, misalkan untuk average up itu ketika berapa persen potensial kita ini kita bisa masuk tambah gitu. Misalkan potensial gainnya itu sudah dapat misalkan 10% nih. Saya misalkan punya 100 lot nih. Saya masih optimis ini, masih uptrend gitu kan. Kalau saya average up, karena kan saya udah punya potensialnya ini udah 10% gitu kan. Saya mau ya yakin gitu kan masih naik, itu saya pernah kecolongan gitu kan. Saya average up, ternyata di bawah turun, jadi keuntungan itu malah hilang gitu. Ya. Kalau average down kita kan kita udah paham lah, misalkan kita sekian persen dulu kan. Nah, tinggal nanti lihat momentum kan kita jadi lebih besar lagi kan keuntungannya. Nah, sekarang kalau average up itu kan istilahnya kereta sudah jalan tapi kita mau nambah muatan lagi gitu kan. Terkadang dikecoh juga tuh sama bandar itu gitu. Gimana ya? Ya, tetap harus tahu resisten, Pak. Jadi kalau bisa nge-break dari resistennya itu boleh nambah muatan. Terus kita hitung fase per fase. Jadi misalkan ini SMDR nih. Contohnya SMDR karena SMDR udah jalan kan. Ini misalkan beli di sini. Beli di tanggal 26 bulan 10. Kalau dari hitungan cetar ini itu take profitnya itu di sini. Di area di sini. Nah, ini kan nggak harus ngejual semua kan, misalkan jual sebagian. Kalau misalkan masih terus naik dan mau averaging up, itu tunggu pada saat nge-break ini, nge-break resisten. Jadi pada saat take profit yang tadi pertama Pak Dasep jual sebagian di sini, terus ada nge-break lagi dari resistennya, nah itu Bapak boleh beli. Terus kalau averaging up, itu jangan lebih tinggi di atas, tapi lebih besar di bawah. Misalkan di bawah ini udah beli 50 misalkan 50 lot. Terus mau ke atas begitu ini break dari fraktal atau resisten itu tambah 25. Kok di sini? Sorry. Jadi makin ke atas tuh makin sedikit. Jangan malah averaging up tapi malah tambah besar lotnya. Itu malah rawan emang. Terus kalau mau nambah lagi dikecilin 10 gitu. Jadi 10, 25, 10, 50, 25, 10 gitu. Jadi dan belinya pada saat ngebreak dari resisten. Jadi kayak sama ibaratnya kayak kita mau masuk sinyal baru, cuma bedanya Bapak udah punya aja gitu loh. Nah, untuk meminimalisasi resiko, jangan beli di lot yang lebih besar, tapi beli lotnya lebih kecilan gitu. Oke. Nah, makanya saya kemarin bikin voting, teman-teman mau
dibikin plot nggak untuk area TP dan stop loss. Itu juga bisa dijadiin acuan untuk resisten. Ini nih garis titik-titik. Saya bikin agak samar, soalnya ada beberapa teman-teman yang pengen chartnya itu bersih gitu loh, nggak perlu ada area garis take profit. Memang kalau kebanyakan garis atau gambar kan kadang pusing ya bagi sebagian orang. Tapi ada juga yang karena masih baru di saham atau jarang mantau, pengennya ngelihat chart langsung tahu oh ini udah area take profit atau belum gitu. Bagus tuh gitu, Nah, Bu. ya, kalau oke, sekarang karena voting udah banyak yang mau dibuatkan area TP dan stop loss, jadi ini nanti akan ada garis titik-titik gini ya Pak ya. Ini garis titik-titik ini itu maksudnya adalah garis TP pada saat fase kedua. Ini TP waktu fase pertama, terus ini TP untuk sinyal kedua. Nah, kalau Bapak masih megang, itu boleh beli pada saat ini, pada saat udah nge-break dari area TP di sini. Ini kan masih belum nih SMDR. Jadi belum beli, jangan beli dulu. Belum nge-break area TP yang kedua kan. Jadi jangan beli dulu, tunggu dulu. Siapa tahu dia mau malah turun. Kalau misalkan turun di sis ini, ya belinya pada saat di sis ini aja. Tapi kalau SMDR ini ngebut ke atas terus, nge-break nih dari area TP yang sinyal di sini, ya belinya pada saat di sini nih nanti. Ini kan, ini ada garis titik-titik nih. Ini kelihatan nggak sih? Kalau di HP, ini garis titik-titik 1, 2, 3. Kecil nih saya samarin. Kurang jelas ya? Jelas ya? Nah, nanti SMDR kalau misalkan Pak Dasep mau averaging up, ini nunggu sahamnya ini break dulu di atas ini. Di atas garis TP ini. Atau mau pakai acuan resisten yang lain juga boleh. Kita lihat, oh ini udah ATH sih SMDR. Nah, kemarin saya itu masuk di CPRO. Dua hari saya masuk di CPRO. CPRO enak itu. Gurih. Saya 2 hari ini cuan terus di sini nih. Nah, ini CPRO juga sama. Kalau bisa, ini kan ada garis titik-titik. Ini kalau misalkan nge-break di atas ini saya maunya nambah. Saya mau nambah muatan. Nah, kalau Pak Dasep mau bikin narik garis manual, ini juga bisa. Kita buat chart secara weekly. Nah, di online trading tuh buka aja, misalkan pakai Ajaib atau apa itu buka. Terus lihat resisten yang udah lama banget, yang udah dulu-dulu. Nah, di sini nih CPRO di tahun 2017 ini sempat ada resisten di sini, nggak sanggup naik lebih tinggi di sini. Kemarin tuh kalau nggak salah di area 78-nya. Nah, di sini nih area. Nah, ini saya masih pegang, soalnya apa? Soalnya harga masih berada di atas ini garis yang saya lihat di sini. Nah, terus ada lagi kan resisten di sini. Ini pas banget kemarin nggak sanggup nih. Jadi saya masih belum averaging up lagi, masih nunggu. Saya akan averaging up kalau bisa di atas garis merah ini atau di atas inilah, mulai siap-siap averaging up lagi. Nah, ini juga salah satu trik saham yang lama tidur terus tiba-tiba jalan, itu biasanya meledak naiknya tuh juga tinggi gitu loh. Karena saham ini udah lama kan, ada yang ngumpulin gitu, terus tiba-tiba bangun, ya udah kita manfaatkan aja momennya. Kemarin karena hari Jumat juga banyak yang TP. Ya gimana? Momen kayak gitu biasanya berapa lama, Bu? Gak ada yang tahu Pak, yang tahu bandarnya. Tapi kita bisa ini sih, bisa memprediksi ya. Tapi tetap aja nggak ada yang 100%, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang 100% valid juga gitu. Caranya itu gini, kita ngelihat waktu periode sebelumnya. Jadi kita nariknya tuh panjang jauh ke belakang. Ini malah chartnya udah habis duluan nih. Nah, di sini ini misalnya ini kan area akumulasinya. Terus saham ini bisa naik
sampai segini kan. Kalau periodenya tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kalau tingginya itu masih bisa diprediksi. Cuma untuk periodenya saya nggak bisa tahu juga karena yang tahu kan bandarnya. Bandarnya mau jualannya sampai kapan. Nah ini caranya kayak gini kalau saya. Jadi ini pada saat kecil banget ya. Gini deh. Ini kan garis, anggap aja ini masih daerah akumulasi nih. Atau boleh juga kalau mau dipendekin, mau akumulasi sampai segini doang, boleh. Karena ini dianggap sebagai resisten pertama kan. Terus saham ini bisa naik tinggi sampai maksimal berapa. Nah ini kita bikin kotak di sini. Di trading view juga boleh, bisa. Nah ini kemudian di copy, di Ctrl C, Ctrl V. Terus tarik deh ke chart yang sekarang. Nah, kalau mau mengulang sejarah lagi, ya berarti masih panjang ini. Masih nih sampai ke 800. 130. Ke harga 130 masih. Ya cuma kan kita nggak tahu beneran nggak apakah bandarnya akan mengulang histori yang sama atau mungkin setengahnya gitu. Nah, saya masih pegang, saya ngambil 2 hari tapi saya masih pegang. Soalnya ngelihat dari historinya nih kalau CPRO lagi digoreng itu agak lama dan emang kocokannya emang bikin mual sih ini. Dulu saya waktu 2016 ya, 2016 tuh saya pernah masuk di sini. Itu CPRO, Sril, IKL itu mainnya emang kasar ininya, bandarnya. Tapi ya banyak yang cuan juga sih di sana. Oke, ya kurang lebih kalau ngitung dari histori itu bisa sampai 130. Kalaupun nggak nyampe ya minimal setengahnya lah, berarti masih di 100-an. Masih ada peluang. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya, kalau misalnya besok nggak sanggup lagi membentuk higher high dan nggak sanggup menjebol area ini, area 80-nya ya udah jualan aja. Berarti memang cuma digerakin semingguan doang. Ya kita ngikut market maunya kemana aja. Kalau market masih mau lanjut ya kita ikut, kalau marketnya nggak kuat ya udah, nggak usah dilawan. Oke, gimana? Udah mulai capek belum? Bingung? Nggak ada suaranya. Bu, satu lagi. View Tower gimana, Bu? Tower apa power? Tower, TOWR. TOWR. Angkut nih. Tower masih di bawah MA50, tapi sekarang baru aja mantul-mantul di sis trendy. Kemarin rasionya ya cukup lumayan sih, 1 komaan. Coba kita lihat frekuensinya, apakah ada yang ngumpulin. Lagi ada MA200, ada MA50, ya emang masih agak ini sih. Bacanya gimana ini, Bu? Yang untuk ini? Frekuensi ini bacanya gimana? Cara bacanya, kalau di panel pertama ini kan garis MA, standar lah ya. Mungkin teman-teman udah pada bisa. Kalau udah di atas MA50, MA200, MA20 itu udah cukup bagus. Kalau untuk jangka pendek di atas 5, di atas 8, di atas 20 itu udah cukup bagus. Nah, kalau mau nge-swing kalau bisa sih di atas 20 dan di atas MA50. Kalau untuk panjang itu pakai di atas MA200. Nah, ini adalah frekuensi. Kalau ada frekuensi yang spike kayak gini, ini berarti misalkan saham gerakan lagi sideways, terus tiba-tiba ada frekuensi yang cukup tinggi. Nah, itu berarti ada seseorang atau badan atau bandar yang lagi mengambil saham itu dengan lot yang cukup besar.
Nah, frekuensi di sini ini bukan hitungan berapa kalinya ya, tapi di sini udah dibuat rumus. Jadi semakin frekuensinya kecil tapi volumenya itu besar, itu akan membentuk spike di sini. Nah, makanya efektifnya itu kalau market sideways terus ada spike. Tapi kalau market lagi trending itu nggak cocok pakai frekuensi spike. Cocoknya itu kalau market lagi sideways. Nah, kalau ini nih haka-haki. Ya, ini sebenarnya otomatis sih kalau saham lagi downtrend emang kebanyakan yang menghaki. Tapi ada juga kadang yang saham lagi sideways tapi banyak yang menghaka. Nah, itu tandanya kekuatan belinya cukup besar kalau lebih banyak yang menghaka. Nah, kalau ini yang paling bawah ini untuk akumulasi asing, net asing. Kalau hijau ini barnya ke atas ya berarti kebanyakan asing yang beli. Kalau merah ke bawah berarti asing banyakan jual. Gitu aja. Tapi asing belum banyak keluar ya Bu ya? Asingnya masih so-so lah, masih apa? Ada yang net buy 2 hari. Ini kemarin net buy nih tower, tapi masih kecil. 621 miliar. Masih kecil, belum terlalu banyak. Ya karena mungkin mereka juga masih wait and see, tapi juga nggak keluar banyak sih. Ya, oh di sini nih. Ini pada waktu nge-cross ke bawah, ini juga banyak yang jualan. Kalau misalnya Bapak mau swing, itu kalau udah di bawah MA 200 itu udah hati-hati sih sebenarnya. Di bawah MA 50 pun juga udah warning nih sebenarnya. Ini dari sini nih udah apa ya? Kalau kita mau invest itu kita udah agak takut. Nah, di sini lihat kan, begitu turun dari MA 50 banyak yang menghaki. Tapi dari segi asing masih ada sih yang ngumpulin. Mungkin mereka berharap koreksi sesaat kan. Di sini nih masih ada yang net buy. Mau mendekati MA 200-nya banyak nih yang net buy. Cuma sekarang nih masih ada juga yang keluar. Tapi belum juga disertai dengan pembelian. Bisa jadi juga mereka masih wait and see. Nah, bagus kalau udah di atas, ya udah di atas inilah semua. Kita nggak, ya tunggu aja. Kalau misalnya masih gini-gini aja, terus malah makin turun, ya udah cari saham lain aja. Tapi kalau hari Jumat ini kemarin banyak yang menghaka, terus ada net buy asing, ya harusnya sih masih ada lah kemungkinan untuk entah ngetes MA 200-nya atau mungkin bisa ngejebol. Kalau mau ngejebol ya dibutuhkan volume rasio yang tinggi. Karena volume itu kayak bensinnya lah. Kita bisa ngelihat saham itu rame, banyak yang beli, ya tercermin dari harga dan volume. Jadi kalau kelas itu nggak pernah 1 jam deh, pasti rata-rata 2 jam. Oke, saya stop dulu recordingnya ya supaya nggak kelamaan videonya.